Baik, selamat berjumpa kembali bersama channel Pandio Sport. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang router TP-Link yang saya beli online dan sudah di flash firmware-nya menggunakan OpenWrt. Jadi saya beli itu seharga 80 ribuan, harga yang cukup murah. Routernya menggunakan satu antena dan sudah menggunakan firmware OpenWrt. Jadi kenapa di flash atau dirubah firmware-nya menggunakan OpenWrt? Rasanya dibandingkan menggunakan firmware bawaannya, menggunakan firmware OpenWrt ini lebih stabil dan koneksinya lebih bagus teman-teman ya, dibandingkan menggunakan firmware bawaan dari TP-Link-nya. TP-Link-nya ini sangat jadul sekali, tipenya itulah DLWR740N dan ini sudah seperti yang teman-teman lihat, IP-nya itu 192.168.1.1. Seperti yang teman-teman lihat, itu SSID-nya OpenWrt dan ini adalah penampakan dari atas ya teman-teman. Router TP-Link ini sangat jadul sekali, tapi mengingat harganya cukup murah, jadi saya coba beli saja dan nanti saya akan coba setting menggunakan PPPoE ya teman-teman ya. Ini bagian belakangnya adalah ada port 1 dan 4 port LAN. Bisa lihat di sini 4 port LAN ya teman-teman ya. Jadi saya akan setting router ini mode PPPoE yang terhubung ke MikroTik, teman-teman. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan colokkan dulu ininya, apa namanya, laptop saya ke MikroTik dulu. Saya akan cek dulu akun PPPoE-nya. Saya cek dulu teman-teman ya. Kita masuk ke Winbox dulu. Winbox sudah masuk. Kemudian, nah di sini saya sudah buat akun PPPoE, yaitu username dan passwordnya. Jadi ini adalah username-nya dan ini passwordnya. Nanti kita akan masukkan username dan password ini di router TP-Link-nya teman-teman ya. Jadi di router TP-Link-nya ini kita masukkan, kemudian dengan IP local address-nya 10.1 dan remote address-nya itu 192.168.10.30. Jadi teman-teman nanti diingat, ini akan dimasukkan di router TP-Link-nya yang sudah dibangun itu, name-nya, kemudian password-nya, dan ini local address 10.1 dan remote address-nya 10.30. Saya sudah buat ini akunnya, kemudian kita tutup dulu ini. Selanjutnya kita masuk ke router yang sudah dirubah menjadi OpenWrt teman-teman ya. Saya akan hubungkan di port LAN 1 teman-teman. Nah, bisa cek teman-teman, di sini sudah tersambung router TP-Link yang sudah dirubah OpenWrt ini tersambung ke laptop saya ya. Jadi IP-nya kita cek dulu 192.168.1.199. Jadi sesuai ya teman-teman ya. Jadi sesuai, ini IP-nya 192.168.1.199. Jadi kita akses router TP-Link ini di IP 192.168.1, kemudian bisa selanjutnya enter teman-teman. Sudah teman-teman ya. Jadi seperti ini penampakan router TP-Link jadul ini yang seri DLWR740N ini, versi 4 teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini seperti ini. Jadi sudah menggunakan firmware yang version Luci OpenWrt ya. Seperti itu. Selanjutnya kita geser ke bawah, kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke sistem ya teman ya. Kemudian ke sistem, kita
sinkronkan dulu. Untuk time zone-nya kita rubah ke Asia, sesuaikan dengan tempat tinggal teman-teman ya. Kalau saya itu ada di Wita, jadi saya pilih Asia Hong Kong. Kemudian save and apply. Setelah di save and apply, teman-teman nunggu dulu, ini masih proses penyimpanannya. Sudah ter-apply konfigurasinya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini tanggal dan waktunya ini belum sinkron. Kita klik bagian sinkron with browser ini. Jadi kita sinkronkan menggunakan browser. Nah, sudah. Jadi tanggalnya sudah dan waktunya sudah sesuai ya. Seperti itu. Ini sudah sama dengan ini. Selanjutnya kita akan setting router TP-Link ini menjadi mode PPPoE yang terhubung ke mikrotik teman-teman. Ini langkah pertama, kita masuk ke interface dulu. Nah, di sini WAN sudah terbaca. Bisa teman-teman lihat di sini. LAN yang pertama ini bagian LAN dulu sudah terbaca menggunakan IP 1T1. Ini LAN-nya ya. Kemudian untuk PPPoE kita setting di port 1-nya teman-teman. Jadi di sini kita setting. Ini caranya, kita klik di bagian menu edit ini teman-teman ya. Edit, kita klik. Nah, setelah itu di general setup-nya ini untuk protokolnya kita rubah menjadi PPPoE. Ya teman-teman ya. Setelah kita klik PPPoE akan muncul switch protokol. Kita langsung saja klik switch protokol. Nah, sudah terlihat switch protokolnya. Nah, switch protokol ini di sini kita akan masukkan username dan password yang sudah kita buat tadi di mikrotiknya itu. Jadi teman-teman ingat ini harus sama teman-teman ya. Jadi username yang tadi saya buat di mikrotik itu adalah TP-Link. Kemudian untuk passwordnya itu adalah yang tadi kita buat adalah OpenWrt. Jadi kita masukkan di sini. Nah, sudah terlihat itu. Kemudian kita save dulu atau langsung saja save dan apply bisa, atau di save dulu bisa. Kita save, setelah kita save, kemudian kita masuk ke bagian tab atau bagian kolom advanced setting. Kemudian di override MTU ini, jadi kita buat saja 1465 bisa teman-teman ya. Jadi kita buat di sini 1465. Setelah itu kita save and apply. Nah, jadi akan di proses konfigurasinya atau proses penyimpanan settingan yang tadi sudah disimpan. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian firewall dulu. Firewall. Nah, setelah di firewall kita edit di bagian WAN ya teman-teman ya. Ini WAN-nya kita acep, kemudian ini acep juga, kemudian ini acep juga. Kemudian save and apply. Setelah masuk disimpan, selanjutnya kita akan aktifkan dulu untuk wireless di router ini. Caranya kita masuk ke network, setelah network kemudian wireless. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini wirelessnya masih dalam keadaan disable ya. Jadi kita enablekan dulu dengan cara kita klik enable. Setelah di enable, masih proses penyimpanan. Nah, sudah di enable itu teman-teman ya. Nah, sudah muncul di sini SSID-nya itu adalah OpenWrt teman-teman ya. Jadi kita cek di WiFi apa sudah ada OpenWrt. OpenWrt mana dia? Nah, ini sudah ada. Ini masih belum ada password ya teman-teman ya. Masih keadaan terbuka, passwordnya belum ada. Nah, untuk menambahkan passwordnya, teman-teman bisa klik di bagian wireless ini, SSID atau wireless ini. Kita klik di bagian editnya, edit.
Jadi kita buka, kemudian ke bawah kita scroll cari. Nah, di sini terlihat untuk SSID. Ini SSID bisa dirubah teman-teman ya, bisa dirubah. Jadi bisa dirubah. Saya akan sesuaikan dengan nama ininya dulu. Nah, ini ya, saya akan copy ini untuk jadikan saya nama SSID dari WiFi ini. Alias ini bebas teman-teman ya, tidak harus sama seperti ini. Mau diisi apapun juga bisa, namanya terserah teman-teman ya. Selanjutnya saya save dulu. Setelah saya save, kemudian geser lagi ke bawah, cari wireless security. Jadi wireless security ini tujuannya adalah untuk menambahkan password di SSID router TP-Link ini teman-teman ya. Jadi kita akan masukkan dulu ini karena belum ada passwordnya. Jadi kita masukkan password di pilih PPA2 PSK aja boleh teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masukkan passwordnya. Ini bebas, passwordnya terserah teman-teman, bisa saja ya. Download 112223. Saya pakai itu aja passwordnya. Kemudian kita save and apply. Proses penyimpanan dari router TP-Link ini sudah. Jadi ini SSID-nya sudah kita rubah, kemudian kita tambahkan password di SSID router ini. Kita cek di sini. Sudah apakah sudah terlihat? Nah, di sini sudah terlihat dan sudah ada passwordnya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman, langkah settingnya sudah berhasil seperti itu. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke mode PPPoE yang kita buat tadi. Nah, kita masuk ke interface dulu, kita cek. Nah, sudah. Untuk WAN, untuk protokolnya itu adalah PPPoE. Jadi nanti kita akan konekkan atau kita colokkan kabel LAN dari Mikrotik ke port WAN dari TP-Link-nya teman-teman ya. Saya akan coba colokkan dulu sekarang. Di sini kita colokkan port dari Mikrotik ke port WAN router TP-Link-nya ini. Saya sudah colokkan. Jadi ini sudah kita buat mode PPPoE teman-teman ya. Ini, nah di sini sudah masuk IP-nya 30.2 ya teman-teman. Selanjutnya, apakah sudah mendapatkan koneksi internet? Kita cek itu dulu teman-teman. Oh sudah. Jadi router ini sudah mendapatkan koneksi internet dari Mikrotik saya menggunakan mode PPPoE seperti yang sudah tadi kita masukkan atau kita setting ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat, nah ini username-nya, ini passwordnya seperti itu. Jadi langkah untuk menjadikan router TP-Link ini yang sudah dimodif OpenWrt ini menjadi mode PPPoE sangat mudah sekali teman-teman, seperti ini ya. Jadi kita akan coba buka test speed-nya teman-teman ya, apakah sudah mendapatkan koneksi internet lagi. YouTube kita buka sudah berhasil. Sekarang karena saya masih menggunakan kabel LAN, saya akan coba masuk menggunakan wireless-nya teman-teman ya, wireless dari router TP-Link ini. Saya akan disable dulu LAN-nya. Sudah saya disable, kemudian saya akan masuk ke wireless-nya. Saya akan konekkan dulu laptop saya ini ke router TP-Link ini. Kita akan konekkan, jadi kita akan konekkan laptop ini ke WiFi atau ke SSID WiFi router TP-Link yang sudah open. Kita connect, kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita next. Lalu saja teman-teman. Apakah sudah bisa terkonek? Nah ini laptop saya sudah terkonek atau sudah nyambung ke router TP-Link yang sudah tadi kita setting. Jadi apakah sudah mendapatkan internet? Kita tes speed lagi teman-teman untuk uji coba internet
kurang greget rasanya tanpa kita tes speednya ya teman. Jadi sudah, artinya ini sudah mendapatkan koneksi internetnya teman ya. Seperti itu, saya tutup saja ini. Jadi kita lihat di wireless. Nah, ini dia sudah terhubung. Ini adalah laptop saya, sudah terlihat di sini teman-teman. Jadi cara untuk mengatur router TP-Link ini digunakan mode BBPoE sangat mudah sekali. Dan saya sudah mencoba antara firmware dari OpenWRT dengan firmware bawaan TP-Link, itu masih saya rekomend yang untuk OpenWRT karena rasanya bagi saya sangat stabil dan sangat, artinya lebih bagus ketimbang firmware aslinya. Tanpa panjang lebar lagi, dan rasanya teman-teman sudah mengerti. Jika kurang jelas atau belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha jawab sebisa mungkin. Dan tanpa panjang lebar, saya akan akhiri. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.